Oke, hari ini saya mau membuat kue katirisala. Bahan-bahan yang saya pakai itu beras ketan putih, boleh juga pakai beras ketan hitam. Ini 2 gelas. Telur 6 biji, gula pasir 2 sendok makan, santan kental 600 ml, vanili boleh setengah sendok makan atau 1 sendok teh, gula merah 250 gram yang sudah disisir. Nah, yang pertama-tama yang saya lakukan, beras ini saya cuci kemudian saya rendam selama 4 jam. Oke, ini berasnya saya sudah cuci dan saya akan rendam sampai 4 jam. Nah, sambil saya rendam berasnya, saya mau masak dulu santan kentalnya. Ini saya masak supaya santannya itu tidak cepat basi, jadi katirisalanya nanti itu bisa tinggal beberapa hari. Oke, kita masak dulu santannya. Oke, ini santannya saya akan masak. Nah, kalau dimasak itu harus selalu diaduk supaya santannya tidak pecah. Oke, ini santannya sudah mau mendidih. Nah, sekarang saya aduk terus supaya itu santannya tidak pecah. Oke, sudah mendidih santannya. Matikan apinya. Karena saya mau kukus karena airnya sudah mendidih, jadi saya kukus ini hanya setengah matang saja. Saya aduk-aduk sedikit biar masaknya berasnya itu rata. Walaupun dikukus dulu pertama kali setengah matang, tapi harus rata masaknya. Berasnya sudah setengah matang. Sekarang saya pindahkan di wadah. Tadi 600 ml santan itu aku sudah masak dan saya bagi dua sekarang. Ini 1 cup untuk toppingnya, untuk di atasnya. Kemudian ini sisanya saya kasih garam sedikit. Nasi yang tadi saya kasih santan, ini saya sudah diamkan sekitar 10 menit 15 menit. Sekarang sudah meresap santannya. Nah, sekarang saya mau kukus kembali di sini. Oke, saya kukus kembali. Itu sebentar saja, sekitar 10 menit lah. Oke, kembali saya kukus. Ini sekitar 10 menit aja kita kukus. Kalau sudah masak, kita turunkan. Sambil kita tunggu beras yang kita kukus untuk kedua kalinya, sekarang saya sudah punya telur di sini yang akan saya kocok. Oke, telurnya kita kocok, kita masukkan gula pasir 2 sendok makan. Kita masukkan juga gula merahnya. Kita mix. Nah, sekarang kita campur semuanya. Oke, ini nasinya saya sudah masukkan di talang, kemudian saya tekan-tekan biar menyatu dan fungsinya nanti kalau dikasih masuk bagian atasnya itu tidak turun ke nasinya. Nah, ini pas sudah saya tekan-tekan. Nah, sekarang saya mau kukus lagi sekitar 7 menit, kemudian kita masukkan bagian atasnya. Oke, ini saya sudah kukus. Nah, kita kukusnya itu beberapa menit saja, nggak usah lama karena sudah masak. Kita kukus beberapa menit, kemudian akan kita turunkan bagian atasnya.
Sekarang ini tadi telur, gula merah, gula pasir saya sudah masukkan di sini. Kemudian kita ini campur saja, kita mixer. Itu campurnya sampai larut saja ini gula merahnya. Kemudian saya masukkan sedikit vanili, sedikit aja. Yang penting ini vanilinya fungsinya supaya tidak terlalu terasa bau telurnya. Boleh juga tidak pakai. Kemudian 1 gelas santan tadi saya masukkan. Santannya semuanya kita campur di sini. Nah, ini kita campur sampai rata dan gulanya sudah larut semua. Jadi kita campur seperti ini saja. Adonan telurnya kita kocok sampai semua gulanya larut. Berikutnya saya tapis supaya kita ini semua, misalkan ada yang kotor-kotor dari gula merah itu dan yang masih belum larut, itu bisa kita saring di sini. Jadi nggak ikut di adonan. Adonannya pun juga nanti halus. Seperti ini nih hasilnya adonan telurnya. Nasinya juga yang sudah kita kukus tadi itu sudah bisa kita masukkan. Oke, saya masukkan sekarang adonan telurnya. Kita perkirakan saja seberapa yang kita ini kita kukus sampai benar-benar masak dan kita cek nanti di tengahnya. Oke, pada saat dikukus sekali-sekali kita buka terus kita tiriskan airnya supaya tidak masuk di kue. Boleh juga pakai kain untuk melapisi. Nah, ini kuenya sudah masak seperti ini tampaknya. Saya kasih dulu air supaya panasnya tidak terlalu panas untuk kita ambil kuenya. Sekian untuk resep katili salaknya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan diberi komen untuk membangun channel ini. Terima kasih. Ya. Thank you. Ya.